Ya, perkenalkan nama saya Siti Oheria, biasa dipanggil Coe. Saya mahasiswi Ilmu Komunikasi semester 4. Perkenalkan, nama saya Santi Oktaviana, dari Prodi Ilmu Hukum, saya semester 2. Ya, nama saya Ahmad Fauzi, saya dari Ilmu Komunikasi semester 6. Sebenarnya batasan diri itu penting buat diri kita sendiri. Karena kalau misalkan kita membatasi diri itu sama aja kayak kita tuh mencintai diri kita sendiri, kayak kita tuh melindungi diri kita sendiri dari yang namanya kayak kekecewaan, terus rasa sakit kalau misalkan kita membatasi diri. Jadi kita tahu orang-orang di sekitar kita tuh nggak mungkin apa ya, nggak mungkin menyakiti kita gitu, karena kita juga udah melindungi diri kita sendiri gitu. Menurut saya penting sih, karena batasan diri itu tolak ukur kita buat ngelakuin hal sesuatu untuk kedepannya. Antara itu bisa jauh lebih baik lagi atau enggak. Apalagi dalam pertemanan. Dalam pertemanan sering kita temuin kan kayak yang teman itu ada yang baik dengan maksud tujuan tertentu dan ada juga yang baik dan benar-benar baik. Terus kalau apa ya, sebisanya kita aja sih menempatkan diri kita di lingkungan tersebut, kayak kita berteman sama dia tapi sewajarnya aja, sewajarnya dalam arti ya udah nggak usah terlalu berlebihan. Kalau ia pun dia punya maksud tujuan tertentu untuk berteman sama kita, ya kita nggak terlalu kayak apa ya, kita nggak terlalu naruh ekspektasi jauh gitu ke dia. Jadi kalau misalkan dia pun berkhianat atau memanfaatkan kita, kita sebagai orang yang dimanfaatin dia tuh nggak terlalu ngerasa ya gimana-gimana, ya udah aja gitu, kayak ngalir. Soalnya kan dalam pertemanan suka juga kayak apa sih, orang tuh ngemanfaatin dalam maksud tujuan tertentu, walaupun kita nggak tahu sih apa maksud mereka. Cuma apa ya lebih ke kita bisa menyesuaikan ke lingkungan tersebutnya aja sih, kayak gimana. Penting nggak penting, tapi lebih ke penting sih. Jadi gini, kita harus pisahin dulu nih, mana teman yang baik, mana teman yang tidak baik, ya kan? Dari awal sebenarnya sudah terlihat teman yang seperti itu. Jadi kita nih manusia kan, kita dikasih akal, pikiran, dan pola pikir untuk membedakan mana yang baik untuk kita, mana yang tidak baik untuk kita. Kalau memang kita terlanjur ketemu yang kayak gitu, ya kita biarkan. Yang penting dia tidak merugikan kita. Tapi kalau sudah terlanjur merugikan kita, mau nggak mau kita cut dengan cara yang lebih halus, mungkin tidak melukai perasaannya dia. Aku bakalan ngelepasin hal-hal tersebut, jadi aku bakalan keluar dari zona itu. Karena di saat kita kayak udah kehilangan kepercayaan atau enggak, kayak kita tuh kayak dihianatin, ya udah lepasin. Buat apa kita ada di posisi kayak gitu tapi bikin kita sakit hati kayak gitu. Kan membatasi diri itu sama aja kayak kita tuh menyayangi diri kita sendiri. Kalau saya pribadi, saya juga pernah ngalamin di posisi tersebut. Kayak yang saya kan tipikal orang yang kalau misalkan saya udah tahu maksud tujuan tertentu orang itu apa, ya saya bakal menarik diri dari lingkungan tersebut, karena ya ini bukan lingkungan saya gitu loh. Karena saya juga nggak terlalu kayak yang ambil pusing atau tetap bertahan di lingkungan tersebut, karena saya mikirnya buat apa sih banyak teman gitu, tapi punya maksud dan tujuan tertentu. Masih mending kita teman itu sedikit tapi berkualitas gitu. Berkualitas dalam arti ya kalau kita sedih, kita susah, kita senang, dia ada. Jangan kayak yang ketika kita susah dia nggak ada, walaupun ketika dia merasa sedang kesulitan kita ada buat dia. Kayak yang dia tuh nggak ada timbal baliknya gitu loh buat kita. Jadi mending kita menarik diri dari lingkungan tersebut untuk biar nggak terlalu dalam, dan ya kitanya juga nggak terlalu dimanfaatin sama dianya. Yang saya lakuin, ngobrol baik-baik sama dia. Ngobrol tentang isi dari hati ke hati ya, yang pertama. Jadi apa ya, kalau temen yang begitu tuh bukan temen. Ini prinsip ya, ini prinsip saya nih.
kita bedakan mana teman, mana sebatas sosialisasi. Saya bersosialisasi dengan semua orang, tapi berteman cuma dengan 3 orang selama ini. Coba apa ya? Coba dalami diri sendiri, kayak apa maunya diri sendiri. Terus kayak aku punya batasan diri tuh, kalau misalkan pacaran nggak mungkin ngelebihin dari apa yang namanya kayak pegangan tangan. Sama aja kayak kita melindungi diri kita sendiri kan, itu tuh. Nah terus kalau misalkan sama pertemanan itu kita nggak perlu yang iya aja sama teman-teman. Kayak kalau misalkan kita iya aja, ya itu akibatnya kayak kita bakalan dihianatin, atau enggak kayak kita dimanfaatin sama teman-teman. Nah terus juga kayak kita tuh harus membatasi diri, jangan sampai apa yang ada di kita tuh dikasih tahu ke teman-teman kayak gitu. Jadi harus punya batasan diri kayak gitu sih. Kalau misalkan emang kita udah kayak membatasi diri terus tetap dihianati, ya udah lepasin, tapi jangan sampai kita menyakiti orang tersebut sih. Pesannya untuk orang-orang yang lagi terjebak di situasi seperti ini, mending kita perlahan untuk menarik diri kita, lalu tinggalin. Sebenarnya kalau pesan saya tidak terlalu pantas untuk memberikan pesan ini. Tapi lebih ke wejangan kali ya. Yang pertama, komunikasikan. Karena yang begini, kalau tidak dikomunikasikan, lama-kelamaan makin seenaknya. Atau bisa jadi orang yang memanfaatkan itu tidak sadar kalau dia sedang memanfaatkan. Begitu pula yang dimanfaatkan. Yang kedua, kau itu manusia, tahu apa yang menurutmu baik untuk dirimu. Lakukan yang menurutmu baik. Tapi ingat, baiknya itu baik secara umum, bukan baik menurut diri sendiri. Karena apa? Baik menurut diri sendiri itu belum tentu baik untuk halayak umum. Kadang kita, oh saya udah baik kok, saya udah ini, saya udah itu. Tapi nyatanya, dia itu A, B, C, D, E. Dan ingat, kita semua ini bangsat di cerita orang lain loh. Terima kasih buat Kak Fleb yang udah undang kita semua. Terima kasih juga buat yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah!